Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah bapak-bapak semua, Bang Parwes, Bang Hamid, dan abang-abang semua, saya belum tahu nama-namanya. Tapi kalau melihat abang-abang semua sama dengan Bang Hamid ya, Bang Parwes insya Allah keluarga besar dari Pertabaksel. Sel. Jadi harus P ya, bukan M ya. Bukan martabak. Pertabaksel, alhamdulillah. Sore ini saya bersyukur pada Allah dikasih kesempatan untuk bersilaturahim. Mungkin ada yang ketemu ya di rumah waktu itu ya. Ya, ada. Ada yang hadir dan alhamdulillah sekarang bertemu kembali yang belum pernah kita bertemu. Insya Allah pertemuan ini menjadikan kita saudara di mata Allah. Amin. Di dunia dikumpulkan dalam kebaikan, nanti di akhirat insya Allah dipertemukan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira di surga nanti ada rokok nggak Pak? Apinya di neraka. Ada, meskipun apinya di neraka, ya, karena dalam surga itu apa yang kita inginkan. Jadi bukan jenis apa yang ada, tapi apa yang kita inginkan. Lah referensi keinginan kita pasti ya di dunia. Ya waktu kita di dunia ingin apa, di akhirat insya Allah di surga semuanya akan dibagikan oleh Allah. Makanya tidak ada ruginya orang berdoa, minta apa saja. Ya, insya Allah. Sore ini temanya persiapan puasa Pak ya, insya Allah. Kira menyambut bulan Ramadan, persiapan menyambut bulan Ramadan. Kira-kira yang perlu kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini Pak. Yang pertama, baginda Nabi menyampaikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dari mulai Rajab kita disuruh berdoa. Jadi persiapannya pertama adalah doa. Doanya dari Rajab agar diri kita disampaikan terus diperpanjang usianya, kesehatannya, ya, sehingga memasuki bulan Ramadan, menyelesaikan bulan Ramadan insya Allah. Kanan kiri kita ya ibu ya almarhum misalnya, ya harapannya kan pasti ingin puasa berikutnya, tapi ternyata qadar Allah, memang Allah lebih mencintai beliau, orang tua kita semuanya yang telah mendahului kita. Doanya sama dengan kita dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, kita nih karena umur kan tidak melihat catatan KTP. Ya, kadang ada yang masih muda disebut oleh Allah, kita nggak tahu. Makanya kita diminta oleh Nabi, diajarkan untuk selalu berdoa. Habis sholat boleh, setiap saat boleh. Jadi persiapan pertamanya doa. Bagi yang belum pernah berdoa itu, habis sholat kita doakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu persiapannya ya. Yang berikutnya adalah latihan Pak. Sebenarnya latihan ini bukan latihan yang tidak ada nilainya, bukan sekedar nilai dari latihan itu, tapi juga berpahala. Apa latihannya? Memperbanyak puasa, memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, berbanyak sedekah. Jadi pertama puasa, baca Quran, kedua sholat, ya, ketiga baca Quran, keempat sedekah. Ini latihannya dari Rajab, ya. Jadi persiapannya dari Rajab. Bagi yang belum nih masih ada waktu, Senin Pak ya besoknya. Jadi yang belum pernah puasa sama sekali semenjak bulan Ramadan, ada Pak yang belum? Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah. Jadi semenjak bulan Ramadan tahun lalu menyambut bulan Ramadan tahun ini, bagi yang belum pernah puasa sama sekali, coba deh nanti hari Senin ya masih ada. Atau nggak usah nunggu Senin, besok juga bisa, hari Minggu. Cuman hari Minggu kadang liburan ya. Ya boleh lah Senin gitu ya. Senin mau Selasa tambah boleh, Rabu tambah boleh. Sebagian bagi orang yang rutin puasa, ada teman puasa Daud itu Pak, puasa selang-seling udah 7 tahun. Masya Allah, kuat banget. Saya dulu di pondok kuat cuman 5 bulan. Nah ini beliau 7 tahun. Kemarin baru ketemu.
hari Sabtu hari Jumat ya. Ya, ternyata beliau 7 tahun. Masya Allah. Nah, ternyata memang puasa itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Penyakit macam-macam, Pak. Mau gula, mau jantung, mau apa saja. Kalau orang rajin puasa, nggak dekat sama kita. Insya Allah. Gitu ya, nggak dekat. Nah, puasa mulai dilatih. Terus apa? Sholatnya mulai dirutinin lah. Yang mungkin 5 kali belum rutin, dirutinkan. Karena awal lumayu hasabu yaumal qiyamati sholat. Pertama nanti yang akan dihitung adalah sholat. Masya Allah. Jadi apapun kondisinya, sholat harus. Kalau ada orang tua kita yang sakit, Pak, misalkan di rumah sakit, beliau tiduran aja karena mungkin stroke atau apa, kita bisa bantu. Ketika jam sholat kita bisikin, Pak atau Bu, sholat ya. Nah ini aku wudhu dulu, diwudhuin. Yang wudhuin kita. Ya tentu kalau wudhunya orang sakit nggak kayak orang sehat. Tanya dulu ke dokter, boleh nggak kena air? Kalau boleh kena air, usap aja dengan diguyur. Ya, usap tangan dikit, dibasahin, mulai dari wajah gitu ya. Tangan kita yang usapin. Ya, terus dibisikin lagi, Pak, sudah selesai wudhunya, silakan sholat. Gitu. Atau kalau mau jamaah ya bareng saya. Nah, terus kita sholat di sebelahnya misalnya. Nah, itu kalau masih bisa bergerak misalnya. Kalau nggak bisa apa-apa, nggak boleh kena air, tayamum, kita tayamumin. Masih ingat Pak ya caranya? Tayamum itu tempelin aja di dinding ya, yang sekiranya bersih, kemudian dikebas-kebas, khawatir kebanyakan debunya, usap di wajah, terus tangan sampai siku, ya diputer ini. Nah ini, gitu aja. Satu kanan, terus satu lagi kiri. Udah itu, terus dibisikin, Pak, sholat. Nanti kalau mau asar, misalkan pas tidur, tayamum lagi gitu caranya. Terus dibisikin, Pak, sudah selesai tayamumnya, yuk silakan sholat. Meskipun dia, misalkan kita nggak tahu dia itu beliau masih bisa mendengar atau tidak, kita usahakan itu. Gitu. Karena begitu pentingnya sholat. Gitu. Jadi kewajiban orang yang menunggu begitu harus bisikin terus untuk sholat. Nah, jam sholat saking pentingnya. Nah, kalau sholat 5 waktu udah beres, sholat sunnah Pak. Jadi sholat sunnah yang boleh ba'diyah, boleh qobliyah. Kalau habis zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah, boleh 2, boleh 4. Kalau sebelum asar boleh 2, boleh 4. Setelah asar nggak boleh. Sebelum maghrib boleh cuma 2. Setelah maghrib boleh cuma 2. Sebelum isya 2, sebelum sudah isya 2, sebelum subuh 2. Itu. Ya, kalau misalkan sempat, dilatih mulai diperbanyak. Nah, karena di bulan Ramadan nanti ada tarawih itu habis isya Pak ya. Nah, itu kita latih sekarang. Mungkin habis isya kita tambah sholat taubat 2 rakaat misalnya. Atau sholat tasbih. Sudah pernah Pak sholat tasbih? Udah ya? Alhamdulillah. Sholat tasbih itu ada berapa kali tasbih Pak? Berapa yang dibaca? 300 ya. Rakaatnya ada 4. Kalau siang 4 rakaat 1 salam, nggak pakai tahiyat awal. Nah, kalau siang, kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setiap gerakan ada tasbihnya yang dibaca. Misal ketika niat, yang hafal usoli, yang nggak apa-apa dalam hati, ya Allah punya sholat tasbih, usoli sunatan tasbihi. Kalau siang arba'a rakaatin, 4 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca doa iftitah, Al-Fatihah, surat pendek atau panjang terserah. Kalau kita hafalnya yang pendek Pak ya. Saya juga yang pendek langganan ya. Dulu nggak apa-apa. Allah nanti menerima itu bukan dari hafalan kita, betul Pak ya. Allah menerima dari apa Pak? Ketulusan kita. Bukan banyak-banyaknya hafalan. Oke. Nah, setelah baca surat, baik pendek boleh, panjang boleh, baca tasbihnya 15 kali. Jadi 15 kalinya itu cuman ketika berdiri aja, habis membaca surat, setelah surat Al-Fatihah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ruku, setelah Subhana rabbil azim wa bihamdi, baca Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jadi yang 15 ketika pertama doang. Setelah itu gerakan 10. Iktidal, selesai Rabbana lakal hamdu,
subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10. Sujud begitu juga 10 lagi. Ya, duduk di antara dua sujud setelah Rabbil selesai baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 10. Sujud lagi, baca selesai baca lagi subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 10 kali. Nah, sebelum berdiri duduk dulu, namanya duduk istirahat. Nah, ketika duduk istirahat itu membaca tasbih 10 kali. Nah, itu aja tambahannya. Berdiri seperti tadi lagi, baca Fatihah, baca surat pendek boleh, pada tasbih 15 kali, terus rukuk 10 kali, kita 10 kali gitu terus. Nah, assalamualaikum sebelum salam 10 kali. Nah, kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang hari nggak pakai tahiyat awal, langsung 4 rakaat 1 salam tahiyat akhir. Kalau belum bisa ya nggak apa-apa, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tasbihnya ada 300 kali total semuanya. Itu Pak kalau dilakukan masya Allah dahsyat. Jadi tapi memang nggak mudah Pak ya. Ya 4 rakaat apalagi sendirian ya, apalagi bacanya tasbih banyak banget gitu ya. Nah, dilatih ya sekali, insya Allah disiapin ngopi dulu kan sebelum waktu ngantuk kita sholat kan. Paling kalau udah terbiasa 10 menit bisa, kalau terbiasa. Tapi kalau pertama kali sholat tasbih biasanya di antara 20 sampai setengah jam. Insya Allah. Biasanya kalau kita kepepet baru mudah. Nah kita sebelum kepepet nih, kita pepet dulu Allah. Caranya gitu, sebelum kepepet hidup kita pepet dulu Allah dengan sholat tasbih. Kata Nabi, kalau bisa kamu sholat tasbih tiap malam. Masya Allah. Kalau nggak bisa seminggu sekali pas malam Jumat. Kalau nggak bisa sebulan sekali, nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup sekali. Berarti tasbih itu penting banget, Pak. Tasbih itu kan artinya mensucikan Allah. Tasbih. Jadi kalau kita ternyata benar, kalau kita banyak mensucikan Allah, maka insya Allah Allah akan sucikan kita. Insya Allah. Jadi gampang Pak ya. Kalau kita banyak mencintai Allah, Allah akan titipkan cinta pada diri kita. Makanya kita lihat Pak, kalau kita sering dekat dengan masjid, sering ngamalkan wirid, tapi sama orang lain malah kasar, kayaknya belum deh. Maksudnya kasar itu bukan sekedar omongan. Kalau bapak-bapak dari Tapanuli biasanya kata-katanya agak keras ya. Tapi keras kan kayak Umar bin Khattab. Nggak kasar kan, keras sama kasar beda. Gitu. Ya, karena memang daerah logat. Ya. Yang penting apa? Hati kita. Hati kita. Kalau kita sering mencintai Allah, Allah akan titipkan cinta pada kita. Meskipun kita omongnya mungkin agak kenceng, tapi kencengnya itu yang mendengarkan senang. Gitu. Ya, karena penuh dengan cinta. Itu sholat tasbih. Nah, ini kalau bisa dikerjakan Pak ya. Ya, dikerjakan. Masih ada waktu 9 hari lah kurang lebih Pak ya. 9 hari. Jadi saya juga habis ngomong begini, nanti malam udah ada kewajiban habis ngomong, masalahnya nggak enak kan. Kalau ngomong nggak jalanin gimana kan itu. Ya. Oke. Jadi itu Pak, mencoba memperbanyak sholat sunnah setelah isya. Terlalu berat Ustaz. Sholat taubat tadi ada 2 rakaat. Nah, sholat taubat 2 rakaat. Habis sholat isya, usolli sunat taubati rakaat ini lillahi ta'ala. Nah, kalau mau panjang rakaat ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi, kalau kepanjangan ya, nanti jadi kudu lupa itu gimana niatnya, lafaz niatnya. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Jadi yang susah melafalkan bahasa Arab Pak, nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja atau bahasa daerah kita. Ya Allah, aku mau sholat sunnah, sholat hajat, masya Allah. Maaf, sholat tobat. Nah, tobat dulu kok langsung minta. Kalau hajat kan minta. Sholat tobat 2 rakaat. Nah, sholat tobat itu kalau dirutinkan bagus Pak. Karena kan tiap hari kita pasti dosa Pak ya, pasti itu. Nah, kita sholat tobat untuk menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa besar. Ya, kalau dosa kecil kadang nggak sengaja, kadang-kadang WA-an salah paham. Kalau WA itu kan, masalah kadang-kadang kita ngomong iya, itu yang artiin tinggi Pak. Iya loh. Padahal kita cuma nulis iya, tapi kadang batinnya dia iya, apalagi sudah sebelumnya udah masalah. Nah, itu kadang kalau dalam Islam udah masuk dosa.
maka harus dihilangkan dengan sholat taubat dan minta maaf kepada orang kalau terkait dengan orang lain. Sholat taubat, nggak mau sholat taubat misalkan, atau sesekali pengen ganti namanya sholat hajat. Sholat hajat itu kapan? Kapan aja Pak? Misal nih, bapak-bapak besok anaknya mau masuk ujian, mau balik ke pesantren ya. Ya besok misalkan malam sholat hajat, ya Allah selamatkan ya Allah perjalanan. Khusus untuk perjalanan ada namanya sholat safar, gitu. Tapi itu kan untuk perjalanan. Tapi kalau kita nggak lagi perjalanan, apa saja yang kita inginkan. Besok mau ketemu dengan customer misalkan, orang yang mau nyumbang mau kontribusi investasi, kita sholat hajat dulu. Sholat hajat dulu, minta pada Allah. Dulu ulama-ulama begitu, kalau didalangi muridnya, dia ditanya nggak bisa, dia tunggu dulu ya, sholat hajat dulu. Dulu kalau saya masih di kampung, datang ke orang pintar Pak, tapi bukan dukun ya. Orang pintar yang penting dia sholatnya 5 waktu baik gitu. Kalau misalkan minta saran apa, beliau tungguin ya, beliau masuk dulu ke ruangannya untuk sholat gitu. Masya Allah. Nah itu kita bisa lakukan, karena sholat itu adalah karpet merah kita dengan Allah. Ya mengingat Allah sih nggak harus sholat, tapi sholat itu formalnya kayak sekolahnya Pak. Untuk dapat ijazahnya itu harus sholat gitu. Ya, bolehlah orang ilmunya tinggi apapun, dia belajar sendiri tanpa sekolah, boleh, bisa ya, tapi nggak dapat ijazahnya. Sholat juga gitu, ingat Allah juga gitu, ingat Allah kapanpun bisa, tapi kalau tidak sholat nggak dapat ijazahnya. Ijazah itu penting untuk melamar kerja, untuk diakui, karena orang kalau punya ijazah dia pasti diuji, tidak akan merasa pintar sendiri. Makanya bahaya Pak, kadang-kadang ada orang merasa cukup dengan dirinya, dia nggak mau sekolah, ya nggak mau ngaji, ya nggak mau kuliah misalnya, ya tapi mengajarkan sesuatu. Biasanya ini sulit dinasihati kalau ada kesalahan, gitu, merasa paling pintar. Nah ini berbahaya. Nah dengan sholat Pak, insya Allah yang seperti itu akan dihapuskan. Jadi habis sisa boleh sholat taubat, habis sisa boleh sholat tasbih, habis sisa boleh sholat hajat, habis sisa boleh, habis maghrib juga boleh, antara maghrib sama isya. Saya kemarin waktu ada tetangga yang meninggal, istri beliau, kemudian saya sampaikan waktu tahlilan itu tentang sholat tasbih. Alhamdulillah beliau habis maghrib sampai isya sholat tasbih rutin jadinya. Biasanya maghrib pulang jalan, balik lagi isya. Usianya Pak Haji itu Pak Hari itu berapa? Ada 80-an ya, lebih 80-an. Itu beliau bilang, Ustaz alhamdulillah saya sekarang setiap sore habis maghrib sampai isya saya nggak pulang, saya sholat tasbih. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kalau kita belum bisa nyampein pun, kalau ada orang tanya, jawab Pak, jangan Bang sholat tasbih gimana Bang? Tanya Bang Hamid aja saya belum bisa jalanin. Nah nggak boleh begitu. Siapa tahu dia jalanin. Kalau dia jalanin kita dapat pahalanya. Ya, man sana fil islami sunatan hasanatan falaihi ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan yusa min ujurihim syai'un. Jadi kalau kita menunjukkan kebaikan, amalan-amalan yang misalkan dia pengen tahu, meskipun kita belum mengerjakan, nggak apa-apa Pak, disampaikan, nggak kena dosa. Ya, justru dosa kalau kita nggak mau jawab, padahal kita tahu alasannya gara-gara kita belum bisa jalanin. Nggak boleh, sampaikan aja gitu. Yang nggak boleh itu kita ngomong-ngomong ini lah kerjakan, nah, kita nggak jalanin. Nah yang bahaya kayak saya ini Pak, sholat tasbih kan saya nggak jalanin, itu bahaya ya. Tapi kalau ditanya, nah beda lagi gitu ya, insya Allah. Jadi sholat tasbih itu luar biasa. Sholat apa lagi Pak? Kalau pagi-pagi itu Pak, duha, sholat fajar dulu ya. Sholat sunnah sebelum subuh itu kan qobliyah. Jadi sholat qobliyah itu sama dengan sholat fajar. Jadi jangan 2 kali, sholat fajar, sholat qobliyah lagi. Enggak, sholat fajar cuma 2 kali, yaitu qobliyah subuh. Ada juga sebutan fajar itu untuk sholat subuh. Jadi lihat konteksnya dulu, hadisnya seperti apa. Jangan sampai disamakan sholat fajar sendiri, sholat subuh sendiri, jadi rancu.
Ya, dalam satu bagian disebutkan sholat fajar itu yang dimaksud sholat subuh, tapi di bagian lain disebutkan sholat fajar yang dimaksud adalah sholat qobliyah subuh, gitu. Ya, nah ada sholat berikutnya, ada biasanya suruk ya, tapi nggak begitu masyhur suruk itu. Yang lebih masyhur adalah sholat duha. Sholat duha 2 rakaat boleh, 4 boleh, 8 boleh. Ya 12 boleh, maksimal 12 dalam riwayat. Nah 2 rakaat aja dulu, itu luar biasa. Pakai biasanya teman-teman kalau mau jualan sholat duha dulu. Ya biasanya kalau yang punya dagang keliling bisa mau berangkat sholat duha dulu kalau pagi. Atau yang kerja di kantor pas jam istirahat sholat duha dulu gitu. Ya itu sholat duha. Nah selain sholat duha, ada sholat apa lagi Pak? Yang terkenal? Nggak ada ya? Nggak ada ya, itu kurang lebihnya itu. Pagi ada sholat duha, ya sebelum dan sudah sholat ada sholat sebelum dan sudah sholat wajib ada sholat qobliyah ba'diyah. Terus malam ada tahajud, ya tadi Bang Baris ingetin, ada tahajud. Tahajud itu harus tidur dulu. Jadi jangan, Pak Ustadz saya pengen tahajud, boleh nggak tidur dulu? Nggak bisa, bukan nggak boleh, nggak bisa. Karena nggak boleh sama nggak bisa beda. Jadi sholat tahajud sesuai dengan nama tahajjud ya tahajud itu artinya bangun dari tidur. Jadi kalau kita bangun dari tidur, sholat tahajud itu ada 2 gelarnya. Pertama, gelar sholat kita sholat hajat. Kedua, gelar sholat kita sholat tahajud. Gitu. Jadi khusus yang sholat sunnah setelah tidur, setelah isya, tidurnya setelah isya. Nah, dinamakan tahajud. Mau sholat tobat, ya tahajud namanya. Sholat hajat, ya tahajud namanya. Sholat tasbih, ya tahajud namanya. Asal dilakukan setelah bangun tidur, setelah isya. Ya, alhamdulillah Pak ya, bisa dipahami. Jadi jangan bingung, lalu tahajud itu seperti apa? Kalau nggak ada, misalkan nggak taubat, nggak tasbih, nggak hajat, tahajud aja boleh juga. Tahajud aja 2 rakaat boleh, sebanyak-banyaknya boleh. Nah, sholat malam setelah isya khusus di bulan Ramadan disebut tarawih. Karena di zaman sahabat tarawih itu dijadikan kebiasaan. Sehingga meskipun qiyamul lail man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada lagi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keyakinan dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambi. Nah, ada juga man koma, siapa yang berdiri, maksudnya sholat. Jadi koma itu berdiri. Ya, maksudnya sholat di bulan Ramadan. Yang dimaksud lagi adalah sholat tarawih, sholat malam. Nah, itu. Insya Allah. Jadi sholat tarawih boleh 8, boleh berapa Pak? 20, boleh 36, boleh 40, boleh gak berbilang. Kalau di Madinah 40 zaman sahabat dulu. Ya, di Mekah 20. Ya, Masjidil Haram. Sekarang ada aturan baru kabarnya saya nggak tahu, malah 8. Aneh-aneh itu jadinya. Nah, itu. Jadi intinya sholat sunnah, sholat tarawih itu sunnah. Zaman dulu orang berlomba 20 rakaat ke atas, zaman sekarang disunat. Jadi 8 rakaat. Dipendekin meskipun boleh. Ya, biasanya kalau kita sholat di masjid 8 rakaat, kalau bisa nambah Pak di rumah atau nanti habis tidur sebelum sahur biasanya itu ada waktu. Kalau bisa jangan lihat TV. TV kan acaranya seru-seru itu kadang guyon-guyon gitu. Ngilangin ngantuk Pak Ustadz, yang ngilangin ngantuk wudu aja. Hilang ngantuknya insyaallah gitu ya, insyaallah. Jadi persiapan sholat nih ya, persiapan sholat yang harus kita siapkan, kita latih dari sekarang sebelum Ramadan. Jadi nanti ketika menyambut Ramadan sudah oke ya sholat. Berikutnya
dari segi ibadah tadi apa Pak? Puasa Senin Kemis ya. Kalau bisa segera puasa, terus sholat, kemudian baca Quran. Baca Quran ini bagi yang sudah terbiasa, alhamdulillah dilanjutkan Pak. Bagi yang belum, coba deh. Jangan sampai antara puasa sampai puasa lagi kita belum pernah baca Quran kecuali Yasin malam Jumat atau menghadiri tahlilan keluarga kita yang wafat. Jangan sampai ya. Ya insya Allah diusahakan gitu. Nah, kalau misalkan nggak sempet dengerin Pak, boleh. Sekarang kan di HP banyak banget itu, murotal tuh. Dengerin. Ada yang pakai arti. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Disebutkan yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Gitu. Ada terjemahannya biasanya pakai bahasa Indonesia. Itu juga bisa didengar gitu ya. Sambil nyiapin barang-barang atau apa ya, persiapan untuk kerja dan sebagainya. Itu untuk Quran. Nah, berikutnya terakhir terkait dengan ibadah adalah sedekah. Sedekah yang paling dahsyat memang sedekah subuh Pak. Jadi sebelum subuh kita sedekah. Kalau ingin cepat nggak harus di kotak masjid misalnya, kita sediakan celengan sendiri di rumah Pak. Tapi celengannya kita tempelin tulisan spidol yang nggak bisa dihapus, infak sedekah atau infak aja boleh atau sedekah. Karena nanti dikira celengan untuk beli sepatu. Jadi anak lah, wah ini celengannya bapak udah banyak. Pak boleh nggak beli gitu. Nah ini untuk sedekah subuh. Maksudnya biar cepet gitu. Biar cepet misalkan setiap pagi 2000 misalkan. 2000 setiap pagi 2000. Nanti kalau sudah 1 bulan, kan kalau satu orang berarti 2000 kali 30 dan 60.000. Itu udah baru dikasihkan Pak. Nah yang lebih baik ngasih pada orang, ya, bukan ngasih pada masjid atau musola. Kok begitu Ustaz? Karena hadisnya banyak. Barang siapa yang meringankan beban orang lain, Allah ringankan bebannya di dunia dan di akhirat oleh Allah. Kalau kita ngasih orang yang butuh, berarti meringankan beban dia. Pahalanya kita diringanin di dunia dan diringanin di akhirat. Sekarang orang malah berlomba-lomba mendirikan masjid besar Pak, tapi kanan kirinya masih kekurangan. Ya menaranya tinggi menjulang, harganya 1 miliar, tapi kanan kirinya banyak yang miskin. Masya Allah. Itu nggak dilakukan oleh Nabi. Ya masjidnya Nabi nggak pakai menara. Nah sekarang pada berlomba-lomba memperbaiki menaranya. Itulah kadang kalau kita berislam hanya mengambil luarnya, apa yang berkembang dari budayanya bukan intinya, bukan esensinya. Nah kalau yang esensi apa? Bermanfaat untuk orang lain, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu Pak, bukan berarti kita nggak boleh bangun masjid, boleh. Tapi kalau memungkinkan, ya, jika ada yang lebih membutuhkan, itu akan lebih baik. Manusia, karena manusia itu makhluknya Allah, nggak ada masjid pun dia bisa sholat. Tapi kalau dia lagi kekurangan, kadang-kadang kadal fakru ayyakuna kufran, orang yang kadang susah hidupnya akan mudah terjerumus kepada kekafiran. Masya Allah. Nah kita tolong dia tuh, ya mungkin sebulan sekali atau apa, karena nunggu 2000 kali 60 kali 30 kan gitu misalnya boleh. Nah kalau satu keluarga 5 berarti 2000 kali 5. Wow, Masya Allah. Kalau 2000, 1000 boleh juga, tapi rutinitas itu dahsyat. Ya, khairul a'mali istiqomatuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah terus menerus, meskipun cuman sedikit, ya tapi terus menerus gitu. Masya Allah, itu lebih baik daripada tiba-tiba 1 juta tapi setahun sekali. Nah, itu kurang baik menurut hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini terkait dengan sedekah. Jadi sedekah itu luar biasa Pak. Nah itu ya. Dan kalau kita bersedekah, jangan berpikir pengen dilipat gandakan harta kita di dunia. Itu udah urusan Allah. Itu udah pasti, nggak usah dipikirin, nggak usah diniatin. Dulu kan saya pernah di Pertamina Pak dulu, Pertamina Pusat tuh, menjadi pengurus badan dakwah masjid. Ya waktu itu 2009. Bang Bar sudah di sini? Belum ya? Udah. 2009 saya
pernah kerja di sana gitu ya. Cuman sebulan Pak kerja. Nggak kerasan gitu ya. Ya ngurusin administrasi gitu. Masa kita mondok pernah ini suruh ngurus gini-gini gitu ya. Kayak nggak terpakai lah ilmunya gitu ya. Akhirnya saya resign. Nah, ketika dalam 1 bulan tuh banyak pelajarannya. Salah satunya waktu itu ada seorang ustadz, nggak saya sebut namanya, bapak-bapak sudah tahu pasti. Ya, beliau ceramah gitu kan. Ya, saya panitianya bantuin. Nah, yang salah satu andalan beliau, ini bapak ibu semua yang punya dompet keluarin dompetnya. Yang punya gelang nih, siapin gelangnya, cincinnya. Mau nggak? Yang belum punya anak bertahun-tahun diberi anak oleh Allah, yang belum punya rumah diberi rumah oleh Allah, yang mobilnya sekarang Avanza diganti dengan Pajero sama Allah. Gitu kan. Yang vilanya 1 ya sedekahin, nanti diganti dengan villa yang lebih banyak oleh Allah. Nah, itu. Jadi pikirnya dunia terus. Dalil-dalil Quran itu diarahkan untuk dunia. Padahal Al-Quran menyebutkan ya, mangkana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harsi wa mangkana yuridu hartad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang ingin balasan akhirat ditambah sama Allah. Ya. Siapa yang ingin balasan dunia diberi sebagiannya oleh Allah, enggak semuanya. Sebagiannya oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi sayang dia tidak akan dapat balasan di akhirat. Jadi jangan kita sedekah apa saja meskipun juga subuh memperlancar rezeki, nggak usah niat lancar rezeki, niatnya pengen balasan di akhirat aja. Karena itu ajaran Al-Quran begitu. Nah, senang Pak, karena agama itu Pak ya, kalau dikaitkan dengan dunia biasanya laris, biasanya Pak. Ya, training-training, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keduniaan ini pasti laris. Ya. Kalau ada dai, penceramah yang misalkan langsung habis ikut ceramahnya rezekinya berlipat, pas laris. Gitu. Padahal harusnya inginnya lipat gandanya di akhirat, bukan di dunia. Dunia itu udah urusan Allah deh. Ya, yang penting kita kerja keras, kerja cerdas, kerja apa lagi? Kamu Parwis, cerdas, keras, cerdas, ulet. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat itu saya nganterin security Pak. Security orangnya gagah tinggi. Mas, anterin saya. Oh siap. Ya. Karena ditugaskan panitia untuk memfasilitasi yang mau sedekah apa kalungnya, gelangnya, cincinnya, dompetnya, bahkan mau transfer langsung disuruh nganterin. Saya nganterin Pak ke ATM ya di Pertamina sana yang dekat Istiqlal itu. ATM gitu langsung. Tik 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 tik. Nomor ini saya cocok. Iya bener Pak. Jadi dia tekan berapa? 10 juta Pak. Nah, banyak banget Pak. Saya bilang, iya Mas, gak apa-apa, untung-untungan. Kata-kata terakhirnya itu yang bikin saya gimana ya, sedih ya. Ya Allah, untung-untungan gitu. Jadi security dia pikir kan mungkin Allah itu hitung-hitungan kali. Kali gitu. Bisa jadi ya. Ya Allah gitu ya. Padahal wallahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa yaqdirlah wa yaqdirlah. Allah itulah yang memperluas rezeki dan yang menyempitkan Allah. Jadi sebenarnya bukan sedekah kita itu ya, Allah. Nah, untuk mendapatkan cintanya Allah, kita disuruh untuk niat akhirat terus. Semuanya niat akhirat. Bantu orang, niatkan akhirat. Kadang-kadang kita nolong orang Pak, kerabat. Saya pernah nolongin ya kerabat gitu, kerabat dekat banget. Tapi kayaknya kata-katanya malah nggak baik, sampai istri saya marah-marah. Sabar. Justru inilah kesempatan kita mendapatkan pahala besar dari Allah. Karena sedekah kita, bantuan kita itu diuji sama Allah. Kamu ingin balasanku atau balasan kebaikan dari orang yang kamu bantu? Ya Pak ya. Jadi kalau kita lagi nolong orang, yang kita tolong nggak tahu diri, alhamdulillah kita sedang diuji Pak. Kalau kita lulus ujiannya berlipat. Kalau nggak lulus, ya nggak berlipat. Gitu. Dulu siapa? Abu Bakar Pak, pernah itu. Abu Bakar kan punya anak namanya Aisyah. Aisyah istrinya Rasulullah. Aisyah difitnah, katanya selingkuh. Yang nyebarin salah satunya adalah kerabatnya. Ya.
kerabatnya Abu Bakar yang kurang mampu, yang selalu dibantu oleh Abu Bakar. Abu Bakar tahu, dia berazam, bertekad, kalau gitu nggak usah dibantu orang begini. Dia udah kerabat, udah kita bantu, giliran kerabatnya sendiri, Aisyah anakku, difitnah, malah dia ikut-ikutan menyebarkan berita bohong, hadisul ifki. Udah nggak usah dibantu, malah turun ayat, jangan kamu begitu. Apakah kamu nggak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosamu? Katanya begitu dalam Al-Quran, Masya Allah. Akhirnya Abu Bakar nggak jadi tuh, mau nyetop bantuannya nggak jadi, gara-gara diingetin oleh Allah lewat Nabi Muhammad, lewat ayat Al-Quran, Masya Allah. Jadi kita membantu, kita berbagi, jangan berpikir ingin kebaikan dari orang yang kita bantu. Insya Allah, ya itu. Nah, udah selesai nih masalah-masalah ibadah. Ada lagi Pak, satu masalah terakhir yang kadang jarang dibahas. Nah, ini penting nih, tapi nggak perlu biaya, nggak perlu gerakan. Sholat perlu gerakan, sedekah perlu biaya. Iya, sholat sunnah perlu usaha fisik. Tapi ini yang jarang disiapin, apa? Persiapan batin, Pak. Batin, kalau kita lihat batin itu apa? Bahasa lainnya apa, Pak? Hati. Kalau dalam kalau dalam kejawen, kebatinan udah klonik gitu ya. Tapi batin yang dimaksud adalah hati. Kenapa kita harus siapin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Karena begini, nanti bulan Ramadan kita dikasih hadiah sama Allah. Kalau kita sukses nih, puasanya lancar, insya Allah ya, sholatnya, ibadahnya, kita menikmati bulan Ramadan untuk beribadah. Ya, karena kadang-kadang bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita itu kadang-kadang nggak tahu ada permata di sebelah kita. Kadang gitu ya. Kadang kita nggak tahu ada amalan dahsyat yang selama ini diwariskan oleh keluarga, oleh agama kita, disuruh ngamalin, kita kadang menganggap itu biasa aja. Padahal itu luar biasa. Contoh misalkan puasa. Di Jepang itu ya, profesor ya, salah satu profesor di Jepang, ya, saya lupa namanya, bisa dicek di internet. Itu beliau meneliti tentang puasa. Dan hasilnya apa? Orang kalau berpuasa itu di dalam selnya itu ditumbuhkan sel baru oleh Allah, yang kemudian dia itu memakan sel-sel mati. Makanya orang yang rajin puasa dia awet muda, Pak. Iya, awet muda. Iya. Itu profesor dari Jepang. Dan lebih dahsyat lagi, bahasa kita lebih gila lagi apa? Kata dia, bagi orang yang mau sehat minimal seminggu itu puasanya 2 kali, katanya. Masya Allah, ini bukan orang Islam gitu. Puasa yang bagaimana? Puasa yang tidak makan dan tidak minum, ya, sampai minimal 8 jam. Nah, kita puasa kan kurang lebih 12 jam. Ya, 8 sampai 16 jam kata beliau. Ya, dia nggak mikirin puasa kita, Pak. Kita cuma lihat penelitian dia, ternyata kok matching sama dengan puasa kita gitu. Bedanya kita ada niat karena Allah, dia hanya untuk sehat gitu. Masya Allah. Itu ya, jadi puasa Masya Allah. Nah, nanti kalau kita rutin puasa, insya Allah sholatnya dilakukan, terawihnya dilakukan, sedekahnya dilakukan, baca Qur'annya dilakukan, niatnya karena Allah, ingin diampuni Allah, ingin dibalas oleh Allah di akhirat, maka kita akan diberi hadiah, namanya takwa. Makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kamu bertakwa, dikasih hadiah takwa. Takwa ini kita lihat, Pak. Allah nih mau kasih hadiah kita takwa. Tapi kita tahu nggak tempatnya takwa di mana, Pak? Di mana, Pak? Hati. Ya. Tempatnya di hati. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, takwa itu tempatnya di mana? Beliau menyebutkan at-taqwa hahuna. Ya. Jadi menunjuk ke arah dada beliau. Jadi takwa itu tempatnya di hati. Hati harus disiapin. Tadi nyiapin lahiriah fisik, sholat, puasa, dilatih sebelum datang bulan Ramadan. Hatinya juga harus disiapin, Pak. Agar hati kita terbuka untuk ditaruh takwa oleh Allah. Dikasih takwa oleh Allah. Ya. Sudah pernah dengar atau belum, Pak, menyiapkan hati sebelum Ramadan? Belum ya? Kayaknya sebelum deh, saya cari-cari di internet juga kayaknya jarang sekali. Iya, padahal itu penting ya. Saya dengar-dengar kok jarang orang suka menyampaikan itu, padahal ini penting.
Bukan hanya latihan puasa, persiapan berbanyak sholat, baca Quran, sedekah, tapi juga menyiapin hati ini. Padahal ini tanpa biaya, Pak. Tanpa biaya. Karena hati kita kalau nggak disiapkan, dia nggak bisa menerima takwa. Ibarat wadah, kalau ada mangkok, dia nggak disiapin. Kadang mangkoknya lagi miring, mangkoknya lagi tengkurep, ya. Pas lagi tengkurep nggak dapat sama sekali. Kalau ditaruh apa-apa nggak bisa. Lagi miring bisa jadi dapat dikit serpiannya, gitu. Karena lagi miring dia posisinya nggak baik. Maka posisinya harus disiapkan terbuka. Jadi hati kita harus disiapkan terbuka, tanpa tutup, tanpa kunci. Nah, bagaimana menyiapkan hati terbuka? Ingat Pak ya, tanpa biaya nih. Hati terbuka itu disebutkan oleh Imam Ghazali dengan bahasa beliau bahwa hati itu ibarat cermin. Jadi hati manusia itu ibarat cermin. Kalau kita melakukan keburukan, maka cerminnya kayak kena debu, kayak kena karat gitu. Melakukan maksiat dikit kena karat. Ya, nyakitin hati orang dikit ada karatnya. Kita iri dikit ada karatnya. Lama dikit karatnya tambah banyak, tambah penuh, cerminnya tidak bisa untuk bercermin, tidak bisa untuk melihat diri kita, apalagi orang lain. Masya Allah, kalau ada orang yang hatinya jernih itu bisa untuk cermin orang lain, Pak. Orang lain datang, Mas, Bang, gimana nih Bang? Oh, sabar kamu ya, kamu ini sabarlah. Abang juga gitu dulu. Itu hatinya Insya Allah itu jernih, Insya Allah. Tapi kalau ada datang ke orang, Bang, ini gimana Bang? Lu pikir jernih lah, gue aja udah sumpek. Nah, itu biasanya ada masalah itu dalam hatinya, gitu. Nah, orang-orang yang hatinya terbuka, kata Imam Al-Ghazali itu ibarat cermin yang bersih, yang nggak ada karatnya, yang nggak ada debunya. Apa penyebab karat, penyebab debu? Dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat kecil. Apalagi dosa besar, kecil aja bisa nutupin cermin. Bagaimana caranya biar bersih ibarat cermin, atau biar mangkok itu terbuka? Kalau kita ibaratkan mangkok, maka caranya harus banyak istighfar. Astagfirullah. Istighfarnya boleh habis sholat astagfirullah, tapi yang lebih dahsyat karena hati itu nggak kelihatan di dalam, maka istighfarnya di dalam hati. Kalau habis sholat ya jangan dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau lagi jalan, lagi jualan, atau lagi bekerja, lagi di manapun, kita banyak istighfar dalam hati. Astagfirullah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau nggak pakai astagfirullah, langsung aja ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, ampuni aku. Jadi sering istighfar dalam hati kita. Itu hati kita ibarat cermin yang kotor-kotor itu akan semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Ibarat mangkok yang tertelungkup, dia akan semakin ngangkat dikit, sampai nanti pada bulan Ramadan terbuka banget. Nah, hanya orang puasa kalau udah siap itu mangkoknya, apapun nggak ngefek ke dia. Mau dia ngolin orang nggak terpancing, mau di ini nggak terpancing, mau nggak apa-apa, karena hatinya udah siap. Maka kalau itu dipertahankan, dapat takwa di dalam hatinya, insya Allah. Nah, tadi caranya gimana untuk menyiapkan hati kita? Perbanyak istighfar di dalam hati, bukan di lisan. Ya, sekarang kita diem nih Pak ya. Hati kita kan bisa ngomong kan Pak? Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami di surgamu nanti ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami nanti di surga Firdausmu ya Allah. Ampuni dia ya Allah, abangku ini ya Allah, adikku ini ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, dia sakit-sakitan. Misalnya kita tanpa ngomong nih, hati kita itu biasanya Masya Allah, dahsyat Pak, dahsyat. Jadi jangan semuanya harus diomongin, tapi semuanya harus diomongin di hati. Jangan semuanya harus diomongin di lisan. Allah dengar nggak Pak? Kira kita ngomong di hati Pak? Dengar, pasti Pak. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kamu tanyakan sesuatu
yang kamu lakukan sesuatu yang kamu nggak tahu. Ya, kenapa? Karena pendengaranmu, penglihatanmu, dan gerakan hatimu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya orang Islam itu Pak, Masya Allah, kalau mau diterapin damai Pak. Karena hatinya selalu damai, selalu zikrullah, selalu banyak istighfar. Dan kalimat doa yang paling dasar istighfar Pak. Subhanallah dasar, tapi yang paling dasar istighfar. Ampuni ya Allah. Ya Allah. Karena kan pasti dosa kita banyak sejak dari muda dulu ya sampai sekarang kita ya namanya orang ya perlu ya setiap manusia tidak akan terbebas dari salah dan khilaf, salah dan dosa. Makanya istighfar itu luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, caranya bagaimana praktisnya nih biar hati kita itu terlatih untuk menyiapkan bulan Ramadan mendapatkan takwa. Tadi kan selain istighfar, ya kadang-kadang kita lupa Pak, ya kan? Kadang-kadang kita lupa. Oh belum baca istighfar nih dalam hati misalnya. Maka cara paling gampang apa? Connecting Allah. Apa Pak? Connecting Allah. Dulu ada HP namanya Connecting People, Nokia Pak. Dulu kan dia semboyannya Connecting People, nyambungin manusia. Nah ini kita lakukan Connecting Allah, nyambungin Allah. Siapa yang nyambungkan Allah? Kita. Dengan apa? Dengan hati kita. Caranya bagaimana? Caranya ketika kita melihat sesuatu, sambungin ke Allah Pak. Kita melihat apa nih? Melihat mendung Pak misalnya. Ya Allah, jangan turunkan berlebihan, biar tidak jadi banjir. Tapi nggak usah di lisan, di dalam hati. Itu Pak ya, gampang Pak ya. Lihat awan, lihat apa Pak? Yang misalkan lihat teman kita kayaknya capek, dalam hati aja. Ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Iya. Teman kita misalkan agak-agak murung gitu, katanya ini apa namanya? Lagi enggak untung hari ini gitu. Dalam hati kita doain, ya Allah mudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Kita di jalan lihat orang tua Pak, sepuh gitu, mirip almarhumah ibu kita, almarhumah ayah kita misalnya. Langsung doakan dia Pak. Ya Allah, sehatkan dia, panjangkan usianya ya Allah. Gara-gara dia saya jadi ingat almarhumah ibu, almarhum bapak. Al-Fatihah. Baca Fatihah, sampaikan ke ayah kita, ibu kita almarhum. Atau teman kita, bisa nyampe gitu. Dasarnya banyak banget ya, jadi nyampe Pak. Karena ini urusan energi. Kalau kita bilang dari keilmuan dunia, itu nyampe gampang. Energi tidak terbatas, dia bisa masuk kemana aja ya, begitu. Jadi caranya melihat sesuatu sambungkan ke Allah. Mendengar sesuatu Pak, dengar berita keluarga kita di kampung lagi kurang sehat, langsung hati kita duluan. Mulut kita tahan dulu, hati kita yang lebih dulu. Ya Allah, selesaikan masalahnya ya Allah. Baru mulut kita misalkan kita lagi telepon atau ya semoga diselesaikan ya sama Allah, boleh. Tapi hati kita harus lebih dulu Pak. Connecting Allah. Masya Allah. Nah, kita tadi kan melihat, kemudian kita mendengar. Ternyata kita ingat kan nggak pakai melihat, nggak pakai mendengar. Kadang-kadang kita lagi nyantai, lagi ngopi. Ingat teman ngopi kita dulu di kampung gitu. Ya, aduh, gimana kabarnya dia? Lost kontak nih, langsung hati kita. Ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Gitu Pak ya. Bangun tidur, melihat istri kita. Istri atau HP dulu Pak? Bangun tidur, megang HP dulu atau lihat istri kita dulu? HP ya? Iya. Kalau sekarang dah. Sekarang ya. Kalau punya kacamata dulu. Kacamata dulu, cari-cari dulu baru HP. Ada itu Ustadz bilang, saya itu bangun tidur nggak pernah lihat HP dulu. Saya pasti akan lihat istri saya dulu. Kenapa? Karena HP-nya di bawah dia. HP-nya buat dia, jadi lihat HP dia cari dulu istrinya gitu. Masya Allah. Gitu Pak ya. Jadi gampang. Itu tanpa biaya Pak. Yang tanpa biaya itu kekuatannya dahsyat Pak. Karena langsung nyambung sama Allah. Langsung nyambung sama Allah. Gitu. Ibarat hati kita itu Pak, meskipun di dalam
tapi dia bisa menembus apapun, bisa menembus apapun. Makanya ilmunya dikembangkan oleh orang-orang banyak. Ada self motivation, ada motivasi diri, ada macam-macam itu ya ilmunya. Padahal itu dari Al-Qur'an. Ya, bahwa hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baginda Nabi pernah ditanya tentang albir wal ismu. Albiru husnul khuluq wal ismu mahaka fi sadrika wa karita ayat tali alaihin nas. Jadi gini, kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Akhlak Pak. Jadi sebelum kita berbagi itu akhlak kita harus baik. Sopan santun, adab kita gitu ya. Itu akhlak. Itu namanya kebaikan kata Nabi. Yang kedua apa? Adalah al-ithmu mahaka fi sadrika wa karita ayat toli alaihin nas. Keburukan itu kata Nabi adalah suatu yang terdetak di hatimu dan kamu malu jika orang lain tahu. Jadi bab hati itu nggak bisa terlepas dengan fisik Pak. Kalau kita melepaskan hati dengan fisik kita, udah biasanya akan error. Ya akan error. Nah tapi ingat, hati kita ini serangannya banyak, musuhnya banyak. Tiba-tiba iri muncul. Tetangga beli mobil baru, kita nyiapkan koyo, ya, nyiapkan balsem. Ya, masya Allah. Misalnya, itu penyakitnya. Maka cara melawan penyakitnya itu adalah istighfar tadi. Langsung connect sama Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku iri begini ya Allah. Dalam hati aja, dalam hati. Ya, oke. Dan ketika kita melihat orang lain, ingat. Kita nggak boleh seudon dulu. Kita apa Pak? Doakan dulu dia. Meskipun dia mungkin kelihatannya mau nyuri nih. Ya, tapi doain dulu. Ya Allah, kalau dia mau nyuri, sadarin ya Allah. Kalau dia mau ini, ingetin ya Allah. Dalam hati. Sebelum kita ngomong nih Pak. Maka nanti ini bisa jadi ilmu Pak. Kalau zaman dulu saya di pesantren disuruh tawasulan dengan surat Al-Fatihah. Teman-teman saya itu Pak, waktu saya kuliah mereka kaget karena nilai KHS saya itu nggak ada yang B, nggak ada yang C, semuanya A. Mereka tanya, ini gimana Pak caranya? Saya bilang doanya bacain mantra. Dosennya bacain mantra. Mantra apaan? Surat Al-Fatihah. Jadi saya sebelum dosen datang, saya masuk kelas duluan, komat kamit Pak, saya baca surat Al-Fatihah. Saya doakan biar dosennya sehat, ilmunya nyampe ke kita. Dan kita minta juga agar dikasih nilai yang baik. Alhamdulillah, semuanya, masya Allah. Nah nanti bapak juga bisa praktek gitu. Mau datang ngelobi siapa, baca Fatihah dulu Pak. Ya, khusus untuk orang yang kita sasar tuh. Ya Allah, baca Fatihah, doakan kebaikan untuk dia. Apa dasarnya? Kata Nabi, ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dzaril ghaib illa qalal malaku walaka bimithli. Gak ada orang mukmin yang mendoakan orang lain dan yang didoakan gak tahu bahwa dia sedang didoakan, maka malaikat datang mengatakan walaka bimithli, kamu juga dapat doa yang serupa. Makanya gak boleh kita doain semoga mau ke serempet mobil, gak boleh. Semoga doain jelek-jelek gak boleh, khawatir kena diri kita sendiri. Doakan kebaikan sebanyak-banyaknya, insya Allah balik ke diri kita sendiri. Tapi niatnya bukan untuk balik, niatnya hanya ingin balasan dari Allah. Urusan balik urusan Allah, urusan mendoakan urusan malaikat. Urusan kita adalah mendoakan orang lain tanpa dia tahu bahwa kita sedang mendoakan dia Pak. Ya, jadi kalau yang belum pernah Pak, perbanyak Pak. Karena kita kalau siapa Ari Ginanjar Agustian, Bapak tahu ya yang ESG itu, ya yang menaranya 165 ada tulisan Allahnya di TB Simatupang tuh. Itu kan motivator, beliau sukses ya, kemudian punya kampus dan sebagainya. Di IG-nya itu dia bilang jurus 10 detik katanya begitu. Nah, saya komentari itu karena menurut saya ada yang kurang pas, harus dilurusin, tapi nggak dijawab komentar saya. Padahal komentar lainnya yang terkenal itu dijawab Pak, komentar saya nggak dijawab. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah sampaikan, meluruskan hal yang kurang benar. Karena terkait dengan agama. Kalau nggak terkait dengan agama, saya nggak berani. Nah, ya, gitu kata dia, ya, hampir sama. Kalau keluar nih, doakan semua yang kita lihat, kata dia begitu. Nah, kalau dalam Islam bukan hanya kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, gitu. Apa saja, itu jadi doa. Tapi doanya bukan di lisan, Pak, tapi di dalam
hati. Insya Allah Pak, insya Allah hati kita tuh gemuruh, tapi gemuruh ngobrol terus sama Allah dalam pantauan Allah. Enak Pak, damai Pak. Ya, istri kita marah-marah gitu sampai muncak gitu, hati kita senyum-senyum aja. Hatinya, mulutnya jangan senyum-senyum Pak, hati-hati dia malah marah nanti. Itu ya, tenang dulu. Hati kita aja bilang, ya Allah ampuni kami ya Allah, berikan solusi ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Istri saya dulu tuh Pak, gak kerasa aja di sini Pak, pengennya pulang terus. Ya, nanti jangan disampaikan Bang Baru ini. Sampai kunci di bawah Pak, sampai di bawah, mau pergi gitu dulu, gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah kita bacain Fatihah. Nah, kita bacain Fatihah, dimantrain sendiri Pak. Alhamdulillah, sekarang kalau pulang baru beberapa hari udah pengen balik. Alhamdulillah, itu dua dahsyat Pak Al-Fatihah itu. Nah, setelah baca Al-Fatihah, hati kita dimainin Pak. Al-Fatihahnya boleh alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, kayak sholat itu. Tapi doanya jangan di mulut, di hati. Jadi Masya Allah Pak, itu dahsyat banget. Insya Allah dengan bekal itu hati kita akan selalu terbuka. Kesulitan-kesulitan kita di dunia akan diurai sama Allah. Bisa jadi kita punya utang miliaran. Ada misalkan Bang Nasrullah itu, Ustaz Nasrullah punya utang 21 miliar atau berapa, 8 tahun selesai. Alhamdulillah selesai juga kan. Nah kalau utang kita nggak sampai miliaran, ya nggak sampai bertahun-tahun lah. Insya Allah. Kalau Allah inginkan, mudah banget, cepet banget, gitu ya. Insya Allah kalau kita connecting Allah, kita sambungkan hati kita sama Allah, ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, lambat laun, nggak pakai lama Pak. Ada yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, diselesaikan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sudah hampir 1 jam. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf kalau terlalu panjang. Tapi saya pengen banget bahwa nanti habis ini sudah mulai kita aktif hati kita. Kalau masalah sholat, masalah puasa kan bisa lah sendiri-sendiri. Tapi kalau masalah hati ini kadang harus dilatih Pak. Kalau nggak dilatih, hati kita itu lepas. Hati lepas jadinya hawa nafsu Pak. Tapi hati yang terkontrol itu connecting Allah. Melihat, mohon maaf kita kan masih normal semua Pak ya. Cewek cantik misalnya, seksi. Ya, melihat pertama kali sekali lihat, pahala Pak. Tapi kalau dipantengin nggak boleh. Nah, sekali lihat terus berpaling. Hati kita jangan berhenti. Ini masalah hati. Hati kita, ya Allah, wanita secantik itu makhlukmu ya Allah. Kita ngobrol sama Allah. Dia nggak pakai tutup aurat, nggak pakai jilbab ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Loh, coba Pak. Itu hati kita Pak. Hati kita itu, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sadarin dia ya Allah. Kalau dia nanti misalkan ternyata kita kan nggak tahu, ketemu di stasiun misalnya, kita nggak tahu dia Islam atau tidak. Kalau dia tidak Islam ya Allah, buka, jadikan dia orang Islam, jadikan dia mu'alaf ya Allah. Kalau dia seorang istri, taatkan pada suaminya ya Allah. Kalau kita sendiri ingin ya nggak apa-apa. Kalau dia masih jomblo, misalkan ya, bisa jinon nggak lagi ya, nggak lihat begitu lagi ya. Iya. Dan itu bisa dicoba ya. Ya bisa. Nanti suatu saat lambat laun, kalau memang Allah menganggap itu baik, bisa jadi suatu saat dipertemukan oleh Allah dia dalam kondisi yang baik. Kalau dia misal kurang baik, kita doakan husnul khotimah. Itu ya. Kadang-kadang mohon maaf Pak, ada orang yang mungkin belum beruntung waktu mudanya, dia terjebak dalam minuman keras, narkoba, perjudian. Kita nggak boleh jauhin dia. Kita harus deketin dia. Minimal dengan apa? Dengan doa. Di mana? Di dalam hati kita. Fisik kita mungkin berjauhan, tapi hati kita selalu berdekatan dengan dia. Nah, itu caranya. Nggak usah ngabarin, bro, gue doain lo, nggak usah. Ya, karena jadi nggak hebat lagi tuh. Ya, harus dirahasiakan di dalam hati kita. Hanya Allah dan kita yang tahu. Insya Allah Pak. Nah itu kita terapin ya, insya Allah. Kita mau main, mau keluarga ini, doa kita juga ya Allah, pertemukan pertabaksel ini bukan hanya di sini, tapi juga di surgamu ya Allah. Itu juga setiap ingat pertabaksel, detakkan hati itu Pak. Mudahkan rezeki kami semua ya Allah. Kami ini dari rantau, kami ingin mendekatimu ya Allah, untuk mencari maisha di sini ya Allah.
Bahagiakan kami ya Allah. Perkuat persatuan kami ini ya Allah. Pertemukan di dunia dalam kebaikan, di akhirat dalam surgamu ya. Gitu. Dalam hati aja Pak. Karena kalau diomongin itu enggak sedahsyat di dalam hati kita. Kata Aisyah, aku itu lebih suka zikir ingat Allah di dalam hati daripada aku ucapkan dengan perbandingan 1:70 Pak. Jadi kalau kita astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim sampai 70 kali, itu bagi Aisyah istrinya Rasulullah lebih baik beliau mengucapkan di dalam hatinya astagfirullah. Begitu Pak. Itu pentingnya hati itu Pak. Dahsyat itu. Kenapa? Karena nanti menjadi tempatnya takwa. Niat tempatnya di hati. Iman, keyakinan kita tempatnya di hati. Takwa tempatnya di hati. Kalau hati kita tertelungkup, mana mungkin bisa mendapatkan hadiah takwa. Dan caranya gampang, connecting Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, jadikan wasilah, jadikan media untuk nyambung kepada Allah dengan cara kalau dia manusia kita doakan kepada Allah. Barakallahu fikum jami'an, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.